Saudaraku sekalian, sebagai seorang muslim, ada banyak kewajiban yang harus kita patuhi. Entah itu menegakkan sholat, menuntut ilmu, menepati janji, bahkan membayar hutang. Namun, tahukah kalian bahwa meskipun hukumnya wajib, masih banyak di antara kita yang justru menunda-nunda kewajiban tersebut. Alasannya sih macam-macam, entah karena sibuk, merasa masih punya banyak waktu, atau karena menganggap itu bukan hal yang penting. Menunda memang tidak tampak memalukan, tapi dampaknya sangat berbahaya bagi iman kita. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat ke-9. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ketika kita terus-menerus menunda, kita sejatinya sedang melalaikan perintah Allah. Kenapa menunda itu berbahaya? Yang pertama, dapat membuka pintu maksiat. Semakin menunda, semakin mudah kita tergoda untuk melakukan hal yang sia-sia. Yang kedua, dapat membuat hati menjadi keras. Semakin sering menunda, semakin mati rasa hati kita terhadap dosa. Dan yang ketiga, menghilangkan kesempatan untuk bertaubat. Kita tidak tahu kapan ajal akan datang, sementara kita masih saja menunda-nunda waktu untuk bertaubat. Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Hadis riwayat Muslim. Berikut tanda-tanda bahaya menunda yang harus diwaspadai. Yang pertama, biasanya kita lebih semangat main HP daripada sholat. Yang kedua, biasanya kita selalu berkata, nanti saja, masih ada waktu. Dan yang ketiga, bisa juga kita menunda kebaikan dengan alasan karena kita belum siap. Saudaraku sekalian, menunda itu bukan hanya soal waktu. Menunda itu juga soal hati. Lalu bagaimana cara kita melawan sifat menunda-nunda? Yang pertama, minta pertolongan Allah. Perbanyak doa agar dijauhkan dari sifat menunda-nunda. Yang kedua, paksakan diri untuk memulai. Kedisiplinan selalu berawal dari keterpaksaan. Awalnya memang tidak nyaman, namun jika kita konsisten untuk melakukannya, maka itu akan menjadi kebiasaan dan secara otomatis kita tidak mau lagi menunda-nunda. Yang ketiga, buat target harian kecil. Jangan biarkan hari kita berlalu tanpa amal kebaikan. Yang keempat, ingat mati. Kematian datang secara tiba-tiba, tidak pernah menunggu kapan kita siap. Dan yang kelima, bergaul dengan orang-orang yang rajin. Seringlah berkumpul dengan mereka, karena teman yang baik dapat menyeret kita pada kebaikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, menunda itu ibarat seekor rayap, tidak terdengar, tidak pula terlihat besar, tapi perlahan dapat menghancurkan pondasi amal kita. Bersegeralah dalam kebaikan, ringankan langkah untuk taat. Jangan remehkan satu detik pun dalam hidup kita. Semoga Allah membangunkan kita dari kelalaian, memberikan kita kekuatan untuk beramal sebelum ajal menjemput kita. Barakallahu fikum.